Innal hamdalillah, segala puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Dan hanya kepada Allah kita memuji, memohon pertolongan dan mohon ampunan dari dosa-dosa yang telah kita lakukan. Wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Dan hanya kepada Allah kita berlindung dari segala keburukan-keburukan yang melekat pada sifat kita. Wa min sayyiati a'malina, dan di segala kesalahan hilaf kata yang melekat pada segala perbuatan kita. Man yahdillahu fala mudillalah wa man yudlilhu falan tajidalahu waliya mursyida. Dan barang siapa yang Allah beri petunjuk, demi Allah niscaya tidak akan satupun makhluk yang dapat memberikan kesesatan kepada dirinya. Dan barang siapa yang Allah biarkan mereka dalam sesatan, maka sungguh dia termasuk orang-orang yang merugi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Dan demi Allah saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad adalah seorang hamba, nabi sekaligus rasul utusan Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Dan Allah telah berwasiat dan Allah telah berfirman dalam kitab yang suci, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai segenap orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, patuh dan tunduklah dengan segala ketentuan yang Allah tetapkan, dan sekali lagi janganlah engkau meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Wa qala Allah Ta'ala fil ayatil ukhra, dan Allah kembali berwasiat dalam ayatnya yang lain, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad fauzan azima. Sekali lagi Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu, takwa dengan tunduk segala perintah dan menjauhi segala larangannya, dan berkatalah perkataan yang benar, niscaya Dia Allah akan memperbaiki segala urusanmu, dan Dialah Allah yang akan mengampuni segala hilaf, segala dosa yang telah kita lakukan. Wa man yuti'illaha wa rasulah, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia akan mendapati kemenangan yang besar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jika kita membuka Al-Quranul Karim, membacanya kemudian mentadaburinya, maka kita akan mendapati bahwasanya Al-Quran lebih dari sepertiganya adalah berupa kisah-kisah. Kisah inilah yang menjadi sejarah sebelum Nabi Muhammad dilahirkan. Lalu apa hikmah besar dari sepertiga kisah yang dicantumkan dalam Al-Quran? Karena sepertiga itulah yang membentuk karakter Rasulullah dan karakter para sahabat, yang nantinya Allah hadirkan di atas muka bumi sebagai kuntum khaira ummah, sebagai manusia, sebagai generasi yang terbaik yang Allah hadirkan di atas muka bumi ini. Maka berarti kisah memiliki peran yang amat besar. Kisah inilah nanti yang akan diturunkan Allah dalam setiap keadaan Nabi Muhammad SAW. Jika kita ambil contoh pada tahun 8 Hijriah 630 Masehi, saat itu Nabi Muhammad beserta para sahabatnya membawa pasukan lebih dari 10.000 menaklukkan kota Mekah. Sejarah mencatat sebagai Fathul Mekah. Saat itu Nabi Muhammad berdiri di hadapan kaum Quraisy, kaum di mana yang 15 tahun yang lalu mencaci maki, menghardik, bahkan tidak sedikit dari para sahabat yang meninggal dunia akibat tindak kekerasan yang para kaum Quraisy lakukan. Lalu ketika berdiri di hadapan para pemuka Quraisy, Rasulullah berkata, "Ma tazunnuna ayyuf'alu bikum?" Apa yang kira-kira aku akan lakukan kepada kalian semua yang telah menyakiti kami orang muslim? Lalu mereka berkata, Ahun karim, ibnu ahun karim. Orang yang kalah hanya berkata, engkaulah orang yang mulia, anak dari bapak yang mulia. Kemudian Rasulullah menjawab perkataan mereka, Al-yawma aqulu lakum kama qala Yusufu li akhwatihi. Hari ini aku akan berkata, hari ini aku akan bertindak seperti hanya Yusuf melakukan perbuatan kepada para saudaranya yang meninggalkan mereka dalam sumur, seperti yang tercantum dalam surat Yusuf ayat 92. Qala la tasraba alaikumul yawm yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Dialah Yusuf berkata, pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kamu sekalian. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu sekalian, dan Allah Maha Penyayang di antara Maha Penyayang. Surat Yusuf ayat 92. Maka dari kisah Nabi Yusuf menjadi rujukan keputusan besar Nabi Muhammad dalam Fathul Mekah.
Maka kisah Nabi Yusuf menjadi kisah yang terbaik yang Allah kisahkan dalam Al-Quran. Allah memuji langsung dalam firman-Nya, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an. Dan kami ceritakan kepadamu ya Muhammad, kisah Nabi Yusuf adalah kisah yang terbaik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Yusuf surat ke-12 ayat ke-3. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Perhatikan kisah Nabi Yusuf. Jika kita membuat timeline Nabi Yusuf adalah Nabi Yusuf muda, merupakan anak kesayangan dari Nabi Yakub alaihissalam. Tapi berkat kesayangannya Nabi Yakub alaihissalam menjadikan Nabi Yusuf dibenci oleh para saudara-saudaranya, yang berujung kepada Nabi Yusuf muda dibuang ke sumur. Kemudian ketika dibuang ke sumur, dijadikan Nabi Yusuf diangkat oleh karavan pedagang hingga berakhir di Mesir, kemudian dijadikan budak. Akan tapi ketika dijadikan budak, Nabi Yusuf diangkat menjadi seorang anak oleh pembesar Mesir. Kemudian setelah diangkat menjadi anak oleh pembesar Mesir, apakah cobaan yang hilang? Tentu tidak. Yusuf muda dikarunia wajah yang tampan, kemudian dengan ketampanannya itu menarik perhatian lawan jenisnya, yaitu salah satunya ibu angkatnya. Kemudian pada akhirnya digoda, kemudian Nabi Yusuf dipenjara. Berkat ketampanan itulah Nabi Yusuf dipenjara, kemudian dimasukkan ke dalam penjara, kemudian bertemu dengan dua orang yang akhirnya mentakwilkan mimpi. Disebabkan masuknya penjara, disebabkan Nabi Yusuf masuk penjara, kemudian Nabi Yusuf akhirnya berhasil mentakwilkan salah satu tawanan itu, kemudian tawanan itu dibebaskan dan kembali bekerja kepada sang raja. Singkat cerita, berhasilnya Nabi Yusuf mentakwilkan mimpi sang raja, yang berakibat Nabi Yusuf diangkat menjadi pembesar di negeri Mesir. Semakin dalam kita berfikir, semakin masuk akal dan semakin terpesona oleh keindahan rencana Allah yang mungkin kita tidak ketahui. Dan itu tidak hanya tentang kisah Nabi Yusuf. Allah selalu mempunyai rencana, dirancang dengan indah untuk kita semua. Walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dan ya Allah yang merancang semua rupa manusia, merancang semua kehidupan manusia, baik buruknya. Wa huwa arhamur rahimin. Sungguh Dia Maha Rahim. Perhatikan baik-baik kisah Nabi Yusuf, urutan kejadian yang masuk dan keluar dalam kehidupan kita. Kita bisa introspeksi dari kisah Nabi Yusuf. Seringkali kisah kita, orang-orang yang masuk dan keluar dalam kehidupan kita, lalu kita melihat sekilas rencana Allah untuk kita. Oleh karena itu penting untuk kita pahami, dan penting juga untuk kita menjadikan kita takdir yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala sebagai takdir yang harus kita terima dengan penuh sabar dan keikhlasan, kesabaran dan keyakinan bahwasanya Allah selalu mempunyai rencana yang terbaik untuk setiap hambanya. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dan petunjuk dalam setiap lini kehidupan, menjadikan kita orang yang sabar dan ikhlas dalam menjalani takdir yang ditetapkan untuk kita seperti halnya Nabi Yusuf alaihissalam. Semoga Allah selalu menjaga pemimpin kaum muslimin, menjadikan mereka pemimpin yang menunaikan kewajiban, amanah dan tidak haus akan pujian. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahu li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu shalihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-mujahidin at-tahirin. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات اللهم انصر إخواننا والمسلمين والمجاهدين والمظلومين في كل مكان وفي كل زمان اللهم ثبت إيمانهم وأنزل سكينة على قلوبهم ووحد صفوفهم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب الوالدين وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة